Laki-laki aneh baru saja selesai bercerita tentang pengalamannya sebagai prajurit. Laki-laki yang nampaknya masih cukup muda usia itu, tapi yang kelihatannya tua karena pengalaman, karena tempaan medan perang yang ganas, membuat jiwanya menjadi goyah. Kau benar, Nona Meisin. Kau benar sekali. Aku ini orang sakit. Aku tidak waras lagi. Janganlah berkecil hati. Racun ada penawarnya. Penyakit bisa diusahakan obatnya. Dan kesulitan bisa kita usahakan jalan keluarnya. Apakah masih mungkin bagiku? Mengapa tidak? Aku akan berusaha menolongmu. Itu kalau kau tidak keberatan dan kau menaruh kepercayaan kepadaku. Nona, apa yang akan kau lakukan? Aku ingin bertanya sedikit. Apakah kau sering membunuh orang? Aku sudah membunuh sebanyak 24 orang. Di daerah sekitar desa Pasuruan 1 terdengar kabar tentang hantu. Konon hantu itu seringkali membunuh manusia. Kaukah hantu itu? Entahlah. Aku tidak pernah menganggap diriku hantu. Mungkin orang-orang desa yang menganggapku hantu. Apakah kau pernah membunuh warga desa? Tidak. Aku tidak pernah melakukan. Untuk apa membunuh orang desa? Aku ini prajurit. Tapi menurut kabar yang tersiar, ada 3 orang warga desa terbunuh di hutan pantai. Perbuatan siapa itu? Mana aku tahu. Di tengah hutan banyak sekali binatang buas. Mungkin saja mereka diterkam harimau, diseruduk banteng, ataupun diterkam ular. Jadi, bukan perbuatanmu? Dengar, Nona Meisin. Aku seorang prajurit. Sekalipun hidup seperti ini, seperti binatang liar, aku tetap prajurit. Seperti sudah kukatakan, aku pernah membunuh 24 orang. Dan mereka semuanya adalah prajurit. Mereka adalah musuhku dalam peperangan. Aku tidak pernah membunuh orang desa. Baiklah, aku percaya. Oh ya, kau belum memperkenalkan siapa namamu. Siapakah namamu? Nama saya Mahuan. Pangkat saya dalam keprajuritan adalah perwira. Sepertinya usiamu masih sangat muda. Ketika berangkat meninggalkan daratan Mongol, saya kena berusia 18 tahun. Masih muda sekali. Kalau begitu, sebaiknya aku memanggilmu dengan sebutan adik. Kau setuju? Kau setuju bukan, adik Ma? Ya, terserah. Tapi aku akan tetap memanggil Nona Meisin. Apakah kau asli keturunan bangsa Mongolia, adik Ma? Tidak. Sebenarnya aku asli keturunan bangsa Han. Tapi karena waktu itu sulit mencari pekerjaan, aku terpaksa melamar menjadi prajurit Mongolia. Sebenarnya orang tuaku tidak setuju, tapi aku nekat. Aku meninggalkan kampung halaman secara diam-diam. Hoi, kalau kau, Nona Meisin, apakah kau asli wanita Mongol? Aku lahir dan dibesarkan di kaki bukit Homoshan. Nona Meisin, kalau Nona merasa lelah, silahkan istirahat. Aku akan menangkap ikan laut untuk makan siang kita nanti. Apa itu, Bapak Wong? Lihat Ratanja. Inilah siput-siput laut yang pernah kukatakan kepadamu. Kita bisa langsung memakannya. Memang rasanya agak amis, tapi sangat berkhasiat untuk menambah tenaga, Ratanja. Aku sudah bosan makan jamur putih, Bapak Wong. Makanlah siput laut ini. Untuk selingan, Ratanja, ya. Ayo makanlah. Beginilah caranya. Diisap seperti ini. Gurih, Ratanja.
Ayo, makanlah. Kita masih harus mencari Nona Maisin. Kita masih akan berjalan jauh, Ratanja. Mungkin ratusan pas lagi. Baik, Bapak Wong. Enak juga, Bapak Wong. Gurih. Ya, asin dan gurih. Sudahlah. Cepat makan. Setelah itu, kita jalan lagi. Kemana lagi kita akan mencari kakak Maisin? Sudah 3 hari kita meninggalkan pondok. Coba lihat, Ratanja. Lihat ke depan sana. Ada 3 gugusan bukit karang. Kau lihat bukan? Ya, saya lihat, Bapak Wong. Di antara bukit-bukit karang itu, ada sebuah bukit yang paling tinggi. Nanti malam kita ke sana. Nanti malam? Iya. Kau takut? Tempat itu pasti menyeramkan sekali, Bapak Wong. Kau takut, Ratanja? Iya, Bapak Wong. Saya takut. Mengapa harus takut? Apa yang kau takuti? Hantu itu tidak pernah ada. Hantu itu adalah bayangan-bayangan ciptaanmu sendiri. Karena kau senang buat gambaran-gambaran yang menyeramkan. Tentu saja kau takut. Ayo cepat makannya. Setelah itu kau istirahat sebentar. Kau boleh mandi. Ya, badanmu sudah bau sekali, Ratanja. Dan nanti sore kita akan berangkat menuju gunung karang yang tinggi itu. Sementara itu, Maisin masih tinggal di ruangan gua bersama laki-laki aneh yang sekarang dikenalnya bernama Mahwan. Maisin baru saja selesai membersihkan tubuhnya. Dia tengah merapikan rambut dan pakaiannya ketika Mahwan datang membawa segumpal daging penyu bakar. Wah, kebetulan sekali Nona Maisin. Kita makan besar malam ini. Daging apa itu, Adik Ma? Tiba-tiba ketika saya sedang duduk di atas karang, ada seekor penyu laut terdampar. Nona Maisin sudah pernah makan daging penyu? Kalau tidak ada makanan yang lain, asal masih pantas dimakan manusia, saya akan memakannya. Adik Ma mungkin tidak percaya kalau saya katakan bahwa saya pernah makan daging ular sanca. Wah. Banyak juga pengalaman Nona Maisin. Nah, sekarang marilah kita santap daging penyu ini. Rasanya lebih sedap dibanding ular sanca. Ayo Nona, makanlah. Kau kelihatan gembira sekali, Adik Ma. Saya merasa seperti hidup kembali, Nona Maisin. Selama ini sepertinya saya sudah mati. Sepertinya saya sudah terkubur di balik kesunyian gua-gua karang ini. Oh iya, ayo Nona. Kita bicara sambil makan. Makanlah dulu, Adik Ma. Saya belum terlalu lapar. Nona Maisin, tenanglah. Ada apa, Adik Ma? Saya akan pergi sebentar. Nona tinggal di sini. Saya akan kembali lagi. Saya percaya Nona. Jangan salah pergunakan kepercayaan saya ini. Pergilah, Adik Ma. Saya akan menunggu di sini. Hai Ratanja, apa yang kau lakukan itu? Anak tolol, cepat matikan api itu, anak bodoh. Ada apa, Bapak Wong? Ayo cepat matikan, jangan membuat api. Mengapa tidak boleh menyalakan api, Bapak Wong? Bodoh, asap api itu akan membubung tinggi. Dan kehadiran kita bisa diketahui orang dari jarak yang cukup jauh. Maaf, Bapak Wong, saya tidak tahu. Ketika tabib Wong baru saja menimbun api dengan pasir pantai yang halus, mendadak telinganya menangkap suara yang mencurigakan. Saat berikutnya, sebuah bayangan berkelebat menyambar. Awas Ratanja! Bapak Wong, lihatlah, orang itu menyeramkan sekali. Diamlah Ratanja. Pergilah ke pinggir sana. Siapa kau?
Mengapa tiba-tiba menyerang kami? Akulah yang harus bertanya. Apa maksud kedatanganmu, hai Patwa? Aku mencari salah seorang sanak pemilikku yang hilang 4 hari yang lalu. Apakah kau melihatnya? Aku tidak melihat siapapun juga. Di tempat ini, tak ada seorang pun manusia berani menjamahnya. Kalau begitu, biarlah kami yang akan mencarinya sendiri. Tunggu! Tunggu, Patwa. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu di tempat ini. Tempat ini bukannya kepunyaan siapa-siapa. Tapi ingat, akulah yang berkuasa. Sejak kapan kau menguasai tempat ini, ha? Cepat minggir. Pergilah hantu jadi-jadian. Jangan coba-coba menakut-nakuti aku, ha? Oh, berani sekali kau Patwa. Laki-laki yang disebut-sebut sebagai hantu yang tak lain adalah Marwan. Seketika menyergap Tabib. Dia mengirimkan pukulan-pukulan beruntun yang sangat keras. Tapi Tabib bukanlah anak kemarin sore. Sekalipun usianya sudah lanjut, tapi dia mempunyai simpanan-simpanan jurus yang handal. Beberapa kali serangan Marwan menerpa ruangan kosong. Marwan adalah bekas prajurit. Karena itu dia belum memiliki bela diri yang cukup tinggi. Maka pertarungan berlangsung dengan sengit. Tapi kelihatannya Tabib jauh lebih unggul. Suatu ketika dia memperoleh kesempatan yang sangat bagus untuk menyapu punggung lawannya. Bapak Wong, dia kabur. Dia sempat jatuh lalu kabur. Kau tidak apa-apa, Ratanja? Tidak, Bapak Wong. Saya sembunyi kok. Bapak Wong hebat. Orang itu tadi sampai jalan kabur. Sudahlah. Ayo kita susul orang itu. Kemana larinya? Ke sana, Bapak Wong. Dia melompat-lompat ke arah gunung karang itu. Nona Mesin, tolonglah Nona Mesin. Siapa itu? Suara siapa itu? Aku terluka, Nona. Tolonglah, Nona. Aku tidak bisa merangkak lagi. Aduh, tolonglah Nona Mesin. Adik Ma, benarkah kau Adik Ma? Aduh. Apa yang terjadi Adik Ma? Oh, rupanya kau terluka. Dan lukamu banyak mengeluarkan darah. Ayo Adik Ma, ayo, ku papa ke dalam sana. Aduh, pelan-pelan Nona. Ayo Adik Ma, aku akan mengobati lukamu. Kasian sekali kau. Kalau tidak salah, dia lenyap di sana, di balik karang-karang pantai itu. Kita harus menyusulnya, Ratanja. Tapi Bapak Wong, kita mau lewat mana? Tak ada jalan lagi. Iya, mau tidak mau, kita harus berenang menyeberangi genangan air laut ini. Tapi Bapak Wong, aku tidak bisa berenang. Kau ini bisa apa, Ratanja? Sudah, ayo naik ke atas punggung. Aku akan membawamu berenang ke seberang sana. Ayo cepat naik. Nanti kalau tenggelam bagaimana? Kalau tenggelam, biar kau dimakan ikan. Ayo naik. Dengan takut-takut, Ratanja naik ke atas punggung Tabib Wong. Tabib Wong lalu beranjak ke arah air laut yang kadangkala menjadi tinggi karena gelombang. Dan sebentar kemudian, Tabib Wong sudah membawa Ratanja berenang.
Ma. Syukurlah kau sudah sadar kembali. Aduh, apakah lukaku cukup parah? Lukamu banyak mengeluarkan darah, tapi aku sudah membebatnya dengan sobekan kainku. Sekarang darahnya sudah mampet. Sepertinya punggungmu tergores sekarang tajam. Aku berkelahi dengan seseorang nama Nesis. Orang itu ternyata mempunyai ilmu silat yang tinggi. Aku terpukul beberapa kali dan terjatuh menimpa batu karang. Apakah lawanmu sendirian saja, Adik Ma? Tidak. Dia datang bersama seorang anak kecil. Bapak Wong? Siapa dia? Jangan-jangan dia Bapak Wong. Pasti Bapak Wong dan Ratanta sedang mencariku. Siapa bapakmu? Dialah bapak asuhku sekarang. Dia seorang tabib. Dia orang yang baik. Dia pasti akan sampai kemari. Kau tidak perlu takut, Adik Ma. Mereka tidak akan mengganggumu. Kalau kau bersedia, aku akan mengajakmu tinggal bersama mereka. Bapak Wong mempunyai sebuah pondok sederhana. Di sana, di desa Pasuruan 1, kita bisa tinggal di pondok Bapak Wong berempat. Aku, Adik Ma, Ratanja, dan Bapak Wong sendiri. Oh, tidak. Aku tidak mau Nona Mesin. Aku tidak mau tinggal bersama orang-orang itu. Mengapa, Adik Ma? Mereka orang-orang baik. Mereka pasti mau menerima keadilan. Tidak. Aku tidak mau. Aku di sini saja. Inilah dunia. Gua Karangarilah rumah tinggalku. Dan sekaligus akan menjadi kuburanku. Jangan begitu, Adik Ma. Sikap seperti itu tidak baik. Sungguh, kau masih cukup muda. Kau masih mempunyai masa depan. Entah seperti apa wujudnya dan di mana letaknya. Tapi percayalah bahwa kau masih mempunyai harapan. Adik Ma. Adik Ma. Dia pingsan lagi. Kasihan kau, Adik Ma. Mengapa kau siksa dirimu seperti ini? Mengapa kau campakkan hidupmu dalam penderitaan?